Ini ada yang raise hand. Kami persilahkan kepada Lily London. Tafadhol. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Apa kabar, sahlan. Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Tafadhali. Semoga sehat Allahumma amin. selalu bersama seluruh keluarga. Allahumma Amin. amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair. Ustaz, alhamdulillah kebetulan Ana mohon izin bertanya ya Ustaz, tapi Tafadhali. Ana nggak tahu cara bertanya yang lebih baik dari ini gitu. Mohon maaf kalau pertanyaannya nanti kurang berkenan. Jadi Barakallahu fiik. alhamdulillah Ana ikut kelas kajian sunnah yang membahas tentang saat ini adalah tata cara sholat mengikuti sifat sholat Nabi. Ya. Lalu pada pertemuan kemarin beberapa waktu yang lalu bahasannya sampai dengan bacaan surat Al-Fatihah, antara lain membacanya ayat demi ayat, membahas sampai dengan surat yang terakhir, ayat yang ke-7, yang menjelaskan mengenai kaum yang dimurkai dan yang sesat adalah Yahudi dan Nasrani. Tetapi beliau Ustaznya menjelaskan bahwa ada suara lain ya Ustaz. Iya, mungkin di mute ya yang lainnya. Di sini sepi sih, tidak ada orang. Enggak. Siap. Nah, tafadhal. Nah, kebetulan pada saat menjelaskan perkara itu, beliau menjelaskan agar kita tetap mengambil ilmu kepada keduanya, mengambil baiknya dan membuang buruknya. Nah, padahal sebelumnya kebetulan Ana alhamdulillah juga mengikuti kajian Ustadz yang sebelumnya yang meninggalkan keraguan-raguan itu. Nah, artinya itu bertentangan Ustadz. Ya. Saya bingung, saya tidak bisa melakukan tabayun kepada beliau dan tidak tahu cara menyampaikan pertanyaan ini dengan cara yang lebih baik karena Ana tidak punya akses untuk menyampaikan ini secara baik-baik, mungkin dengan cara yang lebih baik dari ini begitu Ustaz. Jadi beliau menyampaikan dalam materinya secara audio maupun secara teks yang dikirimkan materinya kepada kami bahwa makanya orang Yahudi disebut di dalam Al-Fatihah mereka kaum yang dimurkai karena mereka mengetahui ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Sedangkan kaum Nasrani mereka tidak tahu ilmu, mereka jahil tapi melakukan sesuatu tanpa dasar-dasar ilmu. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan-keadaan ini dari keadaan-keadaan ini. Kita sebagai kaum muslimin, kita ambil kebaikan dari keduanya dan kita buang keburukan dari keduanya. Kita ambil ilmunya, kita mencari ilmu sebaik kuat mungkin, dan kita beramal sekuat mungkin. Inilah cara kita mengambil kebaikan dari dua kaum ini dan membuang keburukan dari dua kaum ini. Yang baik-baik kita ambil, yang buruk-buruk kita hilangkan. Sekali lagi mohon maaf Ustadz, saya bertanya mengenai perkara ini. Siap. Itu saja sih Ustadz. Jadi biasanya setiap akhir pekan akan ada ujiannya. Sekiranya pertanyaan ini muncul, tentu kan harus dijawab dengan sesuai dengan materi ini. Tapi bukan perkara itu yang Anda khawatirkan, tetapi meyakini statement ini menjadi menyelisihi tuntunan begitu Ustadz. Siap. Mohon maaf Ustadz sekali lagi. Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Orang-orang yang salah menyampaikan tidak dengan sengaja. Kalau dikatakan kita mengambil kebaikannya, makanya perlu ditanyakan. Kalau bicara ilmu dunia, ya nggak ada masalah dari siapapun kita mengambil ilmu dunia ini. Mau dari Yahudi, mau jadi Nasrani, dari Majusi pun kalau bicara ilmu dunia ini, maka silahkan kita ambil dari mereka. Tapi kalau kita bicara agama, maka hal ini mengingatkan kita dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dia memegang Taurat dan membacanya. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab?" Apakah engkau masih ragu dengan yang di dalamnya? Sehingga baca Taurat apa manfaatnya? Jangan-jangan kau nanti mendapatkan sebuah kebenaran di sana, di dalam Taurat itu. Lalu engkau menolak atau sebaliknya.
engkau mendapatkan kebatilan, lalu engkau mempercayainya. Aku telah membawa risalah ini. Bayda naqiyah, putih bersih, nggak perlu sama Taurat, nggak perlu sama Injil. Karena Quran datang sudah menasakh semuanya. Jadi nggak perlu muslim baca Taurat untuk cari kebenaran. Kalau tadi katakan mengambil kebaikan dari sana, nggak perlu. Karena Allah sudah turunkan Al-Quran yang muhaiminan alaih, yang menjadi batu ujian untuk kitab-kitab tersebut. Kita percaya jemaah, kita percaya dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Dengan Injil kita percaya, dengan Taurat kita percaya. Bahwa Allah menurunkan kitab namanya Taurat. Allah menurunkan kitab namanya Zabur, namanya Injil. Tapi kitab-kitab yang ada sekarang sudah diselewengkan. Sehingga Anda juga nggak paham ya, mungkin perlu ditanyakan kepada ustaz tersebut, kebaikan apa yang dimaksud? Apakah kita belajar sama mereka untuk mencari kebaikan? Atau seperti yang Nabi katakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau Nabi Musa hidup, nggak ada kesempatan buat beliau kecuali mengikuti aku gitu. Jadi mungkin buat ukhti yang bertanya, boleh jadi hal itu sebuah kesalahpahaman dari yang menyampaikan materi, apalagi kalau kita disuruh ambil kebaikannya. Sebenarnya al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilangnya orang beriman. Di mana dia dapat hikmah, dia ambil. Tapi bukan berarti tadi kita belajar dengan mereka, kita mengkaji mereka. Lah, cukup kitab Allah yang sudah Allah turunkan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dzalikal kitab la raiba fi. Enggak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan di Injil-Injil yang ada sekarang penuh dengan keraguan. Bagaimana Allah menyebutkan bahwa mereka mengarang mereka menyusun kitab, kemudian dikatakan hadza min indillah. Ini dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kita belajar dari orang-orang Yahudi wala orang-orang Nasrani, tapi kalau ada sebuah hikmah, ya dari manapun seorang mukmin itu mengambilnya. Jadi kita perlu berhati-hati sebenarnya dengan Taurat, dengan Injil yang ada, karena mengandung banyak penyimpangan. Cukupkan diri dengan membaca Al-Quranul Karim, apalagi kita berlindung kepada Allah, jangan sampai seperti orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani atau siapapun ya, yang tahu kebenaran kemudian tidak mengamalkannya atau beramal tanpa dasar ilmu. Hadza wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz.